Selamat hari Minggu keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari Minggu ini tanggal 8 Agustus 2021 kita masih bersama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Oleh karena kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi ini dan kita bersama-sama sedang melakukan himbauan dari pemerintah untuk PPKM darurat yang sampai sekarang masih diperpanjang, dan pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami dengan pimpinan-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh beribadah. Walaupun kami belum bisa bertatap muka, tetapi kami diberkati untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Allah memimpin menuntun dengan tangan kasih kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh beribadah dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Biarlah kami bersama-sama dengan keluarga kami meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu lewat puji-pujian. Dan sekarang kami sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kami semua. Berkati kami sebagai orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai orang yang melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Dan berkati kami sebagai orang yang membagikan firman itu untuk boleh memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, kita bersama-sama masih menggumuli tema gereja kita, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus. Ayat temanya diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya bahwa kita semua sudah tinggal diciptakan baru di dalam Kristus. Tetapi apakah kita benar-benar mengerti siapa itu Yesus Kristus? Apakah kita benar-benar mengenal siapa itu Yesus Kristus dan kita benar-benar mendalami, memahami, serta melakukan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita? Kita sedang belajar bersama-sama tentang siapakah Yesus Kristus di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut kita telah belajar bahwa Yesus Kristus adalah sang penebus bagi orang yang berdosa. Lalu kita belajar bersama-sama apa konsep yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Rut tentang Yesus Kristus yang harus digenapi. Yang pertama, penebus harus seorang dari kaumnya. Yang kedua, penebus harus menebus dengan sukarela yang didasari dengan kasih. Yang ketiga, penebus harus mampu untuk menebus, ada kemampuan untuk menebus. Kalau tidak mampu, maka tidak akan bisa untuk menebus. Dan pada minggu ini kita belajar konsep yang keempat, yaitu penebus harus menikahi janda keluarga yang ditebusnya. Di dalam kitab Rut kita melihat bagaimana Boas mempunyai kemampuan untuk menebus. Dan tidak hanya sampai seperti itu saja, Boas harus menikahi Rut, di mana Rut adalah janda dari anak Elimelek. Firman Tuhan di dalam Rut pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan membacakan bagi keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas nilik pusakanya. Ayat yang ke-6, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ayat yang ke-7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mesahkan
perkara Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, ayat yang ke-8, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini yang menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang ke-10, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat yang ke-15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat yang ke-16, lalu Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat yang ke-17, dan para tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, penebus tidak hanya menebus, tetapi penebus juga harus mengambil istri atau janda orang yang menjual tanah itu. Seorang penebus bukan hanya berkewajiban menebus tanah dan rumah orang yang ditebusnya, namun ia juga harus menikahi janda yang sudah ditinggalkan suami yang adalah sanaknya itu. Kalau kita melihat firman Tuhan di sini atau cerita firman Tuhan di sini, bahwa sebetulnya ada kerabat yang lebih dekat daripada Boas untuk boleh menebus Naomi atau milik pusaka dari Elimelek, tanah dan semua bangunan yang ada di atasnya. Tetapi ketika Boas mengatakan, kamu tidak hanya menebus tanah itu saja, tapi kamu juga harus memperistri janda dari anaknya Elimelek, yaitu Mahlon yang bernama Rut, maka penebus yang lebih dekat kekerabatannya itu mengatakan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Dan akhirnya Boas yang mau menebusnya, Boas yang mampu untuk menebusnya, dan Boas yang mengambil Rut sebagai istrinya. Selain membeli ladang dan apa yang ada di atas ladang itu, maka Boas juga harus menikahi Rut. Inilah yang tidak dilakukan oleh penebus yang lain, yang seharusnya lebih dekat untuk menebus ladang milik Elimelek. Tidak hanya menebus, Boas harus menikahi Rut untuk menjadikan istrinya. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan atas karunia dari Tuhan. Kalau kita membaca bersama-sama Rut pasal yang keempat ayat ke-13 mengatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan. Maka atas karunia Tuhan. Berarti ketika Boas mengambil Rut, dikaruniai oleh Tuhan. Akhirnya lahir seorang anak yang namanya Obed, yang nantinya Obed ini ketika telah dewasa akan mempunyai istri dan melahirkan Isai. Dan ketika Isai ini telah dewasa mempunyai istri dan melahirkan anak-anak, salah satunya adalah seorang yang luar biasa dari bangsa Israel yang bernama Daud. Rut pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 ayat 13 mengatakan seperti ini, lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-17,
dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, anak Daud. Berarti selain menebus harus memperistri. Selain menebus berarti harus mengambil Rut sebagai mempelai dari Boaz. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, firman Tuhan juga menuliskan bahwa orang yang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus juga disebut sebagai mempelai atau pengantin perempuan dari mempelai Kristus yang akan hadir di dalam perjamuan kawin anak domba pada akhir zaman. Kitab Wahyu menuliskan seperti ini. Saya akan membacakan Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadanya, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang 9 mengatakan seperti ini. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Di dalam kitab Wahyu kita dikatakan, atau di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah percaya, itulah yang akan menjadi mempelai bagi Kristus, mempelai bagi anak domba, yang di dalam Wahyu mengatakan nanti akan ada perjamuan kawin anak domba yang luar biasa pada akhir zaman, sebelum kita memasuki situasi yang baru yang diberkati atau yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau kita ini adalah mempelai Kristus, kalau kita ini adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadi mempelainya, menjadi pengantinnya, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 1 sampai yang ke-13, Bapak Ibu Saudara keluargalah Gereja Efrata mungkin bisa membacanya nanti di rumah. Ini menceritakan tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam menyambut mempelainya. Gadis yang bijaksana mempersiapkan lentera, pelita, dan juga mempersiapkan minyaknya. Tetapi gadis-gadis yang bodoh hanya mempersiapkan lentera saja. Padahal pada waktu itu belum diketahui kapan mempelai itu datang, kapan pengantin itu datang. Maka ketika pengantin itu datang, ada suatu hal yang luar biasa, karena gadis yang bijaksana telah menyiapkan dengan siap sedia ketika pengantin itu datang. Dia mempersiapkan dengan pelita dan juga minyak yang dibawanya. Sedangkan gadis yang bodoh hanya mempersiapkan pelita saja, tetapi tidak membawa minyak cadangan, sehingga dia harus pergi untuk mencari minyak. Dan akhirnya mempelai itu datang, mereka telah tidak diterima di dalam perkawinan yang telah dinanti-nantikan. Apa maksud dari perumpamaan ini? Ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Dalam Matius 25 ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kita mempelai Kristus, kita sedang menyambut mempelai itu, kita sedang menyambut pernikahan yang luar biasa indah. Tetapi kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang. Kapan saatnya mempelai itu menjemput kita. Kapan saatnya Tuhan itu berkenan untuk menerima kita sebagai mempelainya. Karena itu firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Sebagai mempelai Kristus, orang percaya harus siap sedia untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak akan tahu hari dan saatnya Kristus datang untuk menjemput kita mempelainya. Dan juga orang-orang yang percaya yang telah ditebusnya. Kita mempelai Kristus, kita adalah pengantin Kristus, dan kita harus siap sedia kapan kalau mempelai itu datang menyambut kita. Di dalam nyanyian pujian nomor yang ke-85 berjudul Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Kita adalah mempelai, sama seperti Rut yang disambut oleh Boas ketika sudah ditebus. Rut diperistri, dan kita ini adalah sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah mempelai Kristus, dan kita sedang menantikan mempelai itu untuk datang kepada kita. Mari kita siap sedia, karena kita tidak tahu kapan datangnya Kristus. Kita tidak tahu kapan Dia menyebut kita. Biar lampu kita terang malam ataupun siang, kita harus siap sedia berjaga-jaga untuk menyambut Tuhan. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, mari sebagai mempelai Kristus kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita siap menyambut mempelai kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, tetapi tidak hanya menebus, Engkau menjadikan orang-orang percaya mempelai Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menghampiri kami. Tuhan memimpin menuntun dengan kuasa anugerah-Mu, sehingga kami siap sedia untuk menyambut Tuhan kapanpun Tuhan datang untuk menyambut kami. Berkati kami dengan tangan kasih kuasa-Mu, sertai kami dengan anugerah-Mu, sehingga tangan kasih kuasa Tuhan selalu memberikan berkat yang luar biasa indah di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati sawah ladang kami, berkati ternak kami, berkati usaha kami, berkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah dengan pimpinan-Mu. Yang sakit Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami. Yang memberikan pekerjaan, Engkau akan memberikan pekerjaan yang indah pada waktunya. Yang memberikan keturunan, Engkau akan membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang memberikan teman hidup, Engkau akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali pernikahan yang kudus. Kami juga berdoa yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan akan memberkati dengan berkat panjang umur, dengan berkat kesehatan, dengan berkat penyertaan Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga yang berulang tahun minggu ini diberkati dengan kuasa anugerah, pimpinan, tuntunan, kasih karya-Mu yang luar biasa indah. Biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita menjaga diri dan kita menjaga orang lain. Biarlah kita sehat, kita menang, kita diberkati oleh karena Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.